Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang memasuki materi astronomi ya. Dan ini adalah terkait tata koordinat langit. Nah, di sini kalian lihat sebuah gambar di mana kita menempatkan seorang pengamat di permukaan bumi, dan di bagian depan, belakang, kiri, kanan itu menunjuk kepada arah yang biasa kita gunakan di bumi ya, pada utara, ada timur, selatan, dan sebelah sini barat. Ketika pengamat ini mengamati langit, maka kita bayangkan seakan-akan di sana ada sebuah kubah, dan di kubah tersebut bintang terlihat. Jadi ketika kita melihat misalnya sebuah rasi Orion di sini, ada rasi Orion dengan 3 bintang di bagian sabuknya. Nah, ini kita melihatnya seakan-akan bintang tersebut berada di kubah langit. Begitu juga dengan rasi bintang yang lain. Nah, namun harus kita ingat bahwa sebenarnya bintang tersebut tidak terletak di kubah langit. Jadi kubah langit yang berupa bola seperti ini hanyalah alat bantu bagi kita dalam mengamati bintang. Nah, sebenarnya bintang tersebut dapat berada pada jarak yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian lihat sebuah gambar lagi, seorang pengamat ada di permukaan bumi mengamati bintang, dan bintang tersebut sesuai dengan susunan rasinya akan terlihat seakan-akan berada di kubah langit. Nah, namun sebenarnya bintang tersebut memiliki jarak yang berbeda-beda gitu. Jadi dalam sebuah rasi, berbagai bintang tersebut memiliki jarak yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian bisa melihat sebuah ilustrasi di mana jarak antara pengamat dan bintang itu berbeda-beda. Nah, kemudian biasanya selain perbedaan tersebut, kita juga mengamati bahwa rasi bintang itu atau bintangnya sendiri itu berubah posisinya setiap malam. Nah, jika kita berada di sebuah posisi di tengah laut misalnya, kita akan dapat dengan jelas melihat bahwa bintang tersebut muncul di horizon kemudian tenggelam kembali. Dan ini tergantung dari pengamatnya yang berada di sisi belahan bumi yang mana. Jadi kalau dia di sisi ekuator seperti kita, maka kita persis melihat bahwa dia terbit di timur, tenggelam kemudian di barat. Nah, untuk pengamatan seperti ini maka kita memanfaatkan ya kubah langit yang berbentuk bola tadi, dan juga sebuah garis ekuator di sini, dimana kita sendiri kebetulan nih terletak di dekat ekuator, jadi kita bukan terletak di bagian utara. Nah, ini kalau gambarnya mungkin dilihat kita yang terletak di ekuator, cocoknya adalah bagian ini yang di tengah. Jadi di sini pengamat seperti kita sekarang posisinya berada di garis ekuator, jadi bintang utara atau kutub utaranya akan terlihat di sebelah utara seperti ini, bukan di bagian biasanya kan yang di bagian daerah utara Amerika misalnya, atau di China, Jepang akan terlihat seperti ini. Nah, untuk pengamatan kita juga tahu bahwa ada rasi bintang, di mana rasi bintang itu sebenarnya hanya memudahkan kita saja untuk mengamati posisi bintang. Jadi diimajinasikan sebagai bentuk binatang misalnya atau bentuk orang. Nah, di mana rasi bintang itu kalau kita amati setiap perubahan waktu, dalam hal ini misalnya bulan, itu bertepatan dengan titik matahari terbit, bintangnya atau rasi bintangnya akan terus berubah. Nah, mengapa demikian? Ini disebabkan karena bumi sendiri mengelilingi matahari. Jadi misalnya ini gambarnya kalau kita lihat di 1 Juni matahari terbit bertepatan dengan rasi Taurus. Kemudian 1 Juli bertepatan dengan rasi Gemini, dan seterusnya, dan ini yang menjadi bahan astrologi ya biasanya. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena bumi sendiri bergerak mengelilingi matahari, sehingga pada saat matahari terbit, akibat dari rotasi bumi kita akan melihat ke arah tertentu, misalnya di sini ke arah Taurus. Kemudian pada 1 Agustus kita akan melihat ke arah yang berbeda, misalnya di sini adalah Cancer. Nah, ini dipengaruhi oleh revolusi bumi. Kemudian sebagai mungkin kalian sudah tahu semua bahwa kita mengelilingi matahari bersama dengan
bumi itu tidak berada di di sudut yang 90 derajat, tetapi miring sebesar 23,5 derajat. Nah, ini akan mempengaruhi pengamatan kita. Nah, balik lagi ke koordinat yang tadi, kubah langit. Di sini kita memodelkan langit sebagai sebuah bola ya, dimana di sana pada bola tersebut itu ditempati oleh posisi-posisi bintang. Nah, walaupun seperti yang tadi kita tahu bintangnya tentu jaraknya berbeda-beda dan tidak berada persis di permukaan bola ini. Nah, untuk sebuah bola maka koordinatnya bukan lagi koordinat kartesian, tapi kita memerlukan koordinat lain yang sesuai dengan geometri bola. Nah, misalnya di sini untuk bola kita bisa membentuk satu segitiga dan setiap sudut segitiga biasanya kita beri nama alfa, beta, gamma, atau kita juga bisa beri nama sudutnya sebagai A besar, B, dan C besar. Nah, di sini kita harus ingat perbedaannya antara geometri yang datar atau biasanya kartesian dengan geometri bola. Nah, untuk geometri bola maka jumlah sudut segitiganya ini itu lebih dari 180 derajat. Kemudian kalau kita hitung keliling dari sebuah lingkaran maka dia kelilingnya akan lebih dari 2πr. Dan kalau kita gambar sebuah garis maka garis tersebut pasti bertemu dengan garis lain yang sejajar. Jadi ini dua garis yang sejajar. Tetapi kalau kita gambar dalam kubah bola tadi maka dia akan bertemu dalam satu titik. Nah, sifat lain adalah jumlah dua sudut dalam segitiga bola ini kalau dijumlah sudut A misalnya dengan sudut B itu pasti lebih besar dibandingkan sudut yang ketiganya atau sudut C. Nah, dari sini kita punya rumusan nih untuk sebuah geometri bola seperti ini. Kita dapat menghitung hubungan antara sudut dan panjang. Nah, jangan lupa dalam geometri bola seperti ini misalnya kita gambarkan sudutnya adalah A besar, B besar, C besar, sementara panjangnya adalah C kecil, B kecil, dan A kecil. Nah, tetapi jangan lupa di dalam di dalam pembahasan geometri bola maka kita akan menggunakan panjang ini yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil juga dalam sudut gitu. Dalam satuan sudut. Nah, di sini karena itu kalian akan melihat ini sebuah panjang A, B, dan C, tetapi dia bisa dihitung berdasarkan sudutnya. Jadi sin A, sin B, sin C. Sin A besar ini memang sudut, sin A besar, B besar juga sudut, C besar juga sebuah sudut. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melihat sebuah proyeksi ya untuk sudut seperti ini. Misalnya kita punya bola di sini. Kemudian di dalam bola ini kita gambarkan itu ada sebuah segitiga dan ini adalah segitiga di permukaan bola ya. Dan segitiga di permukaan bola seperti ini dapat kita proyeksikan ke arah mendatar. Jadi ke arah mendatar di bagian sini misalnya kita proyeksikan sebuah segitiga. Ini mungkin gambarnya kurang pas ya. Mungkin kita langsung ambil aja gambar yang di bagian bawah. Misalnya di sini. Nah, ini kita lihat sebuah bola, kemudian kita punya segitiga yang A besar, B besar, C besar diproyeksikan dalam mendatar. Nah, di sini proyeksinya adalah A, D, dan E. Kemudian kalau kita ingin menghitung hubungan di antara sudut-sudut ini, kita bisa menggunakan beberapa rumusan di atas ini. Jadi kita punya hubungan antara sin A kecil dibagi sin A besar. Berarti sin A kecil adalah ini ya panjangnya dari sini ke sini. Kemudian dibagi sin A besar. Sin A besar berarti sudut yang dibentuk oleh ini. Saya berikan tanda. Sin A besar adalah sudut yang dibentuk ini. Kemudian sin B kecil dibagi sin B besar. Sin B kecil adalah panjang ini. Panjang ini. Dan dibagi sin B besar ini. Jadi ini adalah rumusnya sin C kecil dibagi C besar. Sin C kecil adalah yang ini. C kecil dibagi sin C besar adalah ini. Nah, beberapa persamaan ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal di KSN astronomi.
Jadi di sini kita punya hubungan yang hampir mirip seperti hubungan kartesian juga, cuma dia menggunakan sudut A, B, C dan sudut A untuk sudut yang dibentuknya. Nah, ada dua soal mungkin yang saya perhatikan di tahun 2020. Ini soalnya agak langsung, jadi kita bisa hitung secara langsung. Kalian dalam segitiga bola ABC di atas, misalnya pada gambar di atas C 90 derajat, kemudian A 119 derajat, 46 menit 36 detik ya, ini tandanya menit dan detik, dan seterusnya. Nah, ini bisa langsung dihitung. Kemudian ada juga soal di tahun 2019 dan ini menggunakan soal cerita ya. Jadi ada latar belakangnya, kemudian di sini ada bintangnya dan diketahui koordinat bintangnya. Nah, di sini koordinatnya adalah dalam satuan alfa dan delta. Jadi ini adalah koordinat untuk ekuator ya. Jadi kita menggunakan koordinat ekuator seperti ini, dan alfa itu adalah sudut yang dibentuk dari sisi ekuatornya, kemudian delta adalah sudut yang dibentuk untuk ke arah utaranya. Nah, di sini kita punya dua koordinat Vega dan Altair. Jadi kalau kalian tuliskan Vega alfanya 18 jam 36 menit 56 detik. Ini persis ya, kita gunakan 1 jam itu 60 menit dan 1 menit 60 detik. Kemudian delta 38 derajat 47 menit 01 detik. Jadi ini ada perbedaan, di sini derajat berarti maksimum adalah 360 derajat, sini jam berarti maksimum adalah di sini 12 jam untuk satu putaran. Nah, uh, titik dari bintangnya diberitahu seperti ini. Jadi kalau kita mau gambar di sini, ini adalah misalnya Vega 18 jam, alfanya Vega 18 jam, sementara Altair itu 19 jam. Berarti kalau kita gambar mungkin Vega di sini, kemudian Altair kalau kita perhatikan sudutnya kemungkinan ada di sebelah sini misalnya. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan jarak sudut. Jadi ada istilah ya, jarak sudut antara Vega dan Altair. Berarti kalau di sini Vega, misalnya sini Altair, berarti jarak sudut yang dimaksud adalah ini nih. Nah, sudut ini, karena jaraknya yang menentukan ini ya, jarak antara Vega dan Altair, tapi dihitung dalam sudut. Nah, kalian bisa mencoba dua soal ini, dan kalau kalian penasaran juga ini solusinya sudah ada di internet, tapi sebaiknya kalian coba hitung sendiri baru nanti lihat solusinya. Nah, seperti biasa kita akan bahas lagi ini di video di YouTube. Kalian bisa cek apakah jawaban kalian atau pemahaman kalian sudah tepat. Oke, jadi ada dua soal. Yang pertama di tahun 2020, yang kedua di tahun 2019. Oke, dan dua-duanya kita diminta untuk menghitung sebuah nilai ya. Kalau ini nilai B berarti jarak ini ya antara A dan C. Kalau di sini adalah jarak antara Vega dan Altair. Bintang tadi dalam satuan sudut X. Oke, terima kasih. Silahkan mencoba.